apabila ini diterapkan, otomatis ya jalan kita ke depannya akan semakin bagus, lebih bertahan lama. Tentunya masyarakat juga akan lebih nyaman melewati jalan yang kondisi bagus. Halo Sobat Bina Marga, kembali lagi di Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR bersama saya Rahma Hayuningdiah, dan sudah hadir bersama kita Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga yang sebelumnya menjabat Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2 Bina Marga, ada Bapak Budi Amin. Makasih ya Pak. Sama-sama. Nggak bosen datang ke sini? Karena kita masih harus membahas, ini ada satu materi pembahasan yang bikin kita semua penasaran. Sekarang kan lagi zamannya AI, apa-apa tuh serba di AI kan. Termasuk ternyata ini juga teknologi cerdas, ini ternyata juga diterapkan ya kan oleh Bina Marga untuk meningkatkan mutu pelaksanaan konstruksi jalan supaya semuanya bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien ya Pak ya. Betul. Nah, kita lanjut kalau gitu Pak membahas soal ini, karena di part yang pertama kita sudah bahas tapi masih tipis-tipis kayaknya Pak. Ya kan Pak? Nah, kita mungkin akan mulai dari pertanyaan tentang ini Pak. Apakah ya Pak ya, pemadatan cerdas ini sebetulnya bisa diterapkan di seluruh jenis penanganan jalan, atau ada pekerjaan jalan tertentu aja nih yang memang cocok untuk menggunakan teknologi itu? Baik Mbak Rama, jadi terkait dengan teknologi pemadatan cerdas ini pada semua kegiatan penanganan jalan itu bisa digunakan. Ya. Nah, sesuai dengan konsep aspek umum Bina Marga tahun 2024 ini, kami sampaikan bahwa lingkup penggunaan pemadatan cerdas di awal ini memang hanya terbatas untuk jalan bebas hambatan atau sering kita sebut jalan tol. Tapi juga bisa digunakan untuk non bebas hambatan dengan jumlah lain lebih daripada 4. Ataupun paket-paket pembangunan, preservasi ini bisa juga digunakan, dengan catatan harus diserahkan pada SSKK, syarat-syarat khusus kontrak. Jadi teknologi pemadatan cerdas ini dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan pekerjaan, yaitu pada penyiapan badan jalan, kemudian pada pekerjaan timbunan, pada pekerjaan perkerasan berbutir, baik agregat kelas A maupun agregat kelas B, maupun pada perkerasan beraspal. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Yeah. Nah, ini bagaimana Pak milestone kebijakan penerapan pemadatan cerdas? Baik Mbak Rama, jadi milestone kebijakan penerapan teknologi pemadatan cerdas kami bagi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, yaitu tentunya menerbitkan suatu kebijakan agar teknologi ini bisa digunakan, yaitu terbitnya spesifikasi umum tahun 2024 menggantikan spesifikasi umum tahun 2018 revisi 2. Ya. Nah, kemudian untuk jangka menengah ya tentunya akan kita melakukan sosialisasi ya terhadap spesifikasi umum tahun 2024, baik terhadap internal kita pada Saker dan PPK maupun terhadap penyedia jasa, ya kontraktor dan konsultan. Kemudian kita akan melakukan pelatihan terhadap operator alat pemadatan cerdas. Sedangkan untuk jangka panjangnya adalah menambah lingkup penggunaan teknologi pemadatan cerdas, yaitu pada paket-paket pekerjaan pembangunan maupun pada paket pekerjaan preservasi jalan. Semuanya sudah dipastikan tersusun begitu ya Pak ya. Yeah. Ada jadwal yang presisinya supaya semuanya terimplementasikan dengan baik dan maksimal ya Pak ya. Yeah. Nah, kalau kita berbicara soal yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini, siapa saja Pak stakeholder yang terkait, dan bagaimana kesiapan sarana pendukung seperti alat beratnya misalnya? Ya, jadi stakeholder yang terlibat terkait dengan kebijakan ini
yaitu yang pertama di internal Bina Marga, ya, mulai dari Direktorat Kompetensi, kemudian Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja, dan PPK, dan juga terhadap penyedia jasa, baik kontraktor, pelaksana pekerjaan lapangan, maupun konsultan pengawas dan konsultan perencana. Nah, itu yang terlibat langsung terkait dengan kebijakan penerapan teknologi pemandangan cerdas ini. Mengenai kesepian alat, memang untuk saat ini memang masih sangat terbatas ya, karena ini hal yang baru. Tapi kedepannya kita harap dengan berjalannya waktu, nah sesuai dengan pentahapan tadi ya, memang di awal kita gunakan di jalan bebas hambatan. Nah mungkin 2-3 tahun ke depan kita nambah lingkup ya untuk pembangunan maupun preservasi jalan. Diharapkan kedepannya itu alat ini semakin bertambah. Jadi sebenarnya alat ini bisa dengan alat baru yang sudah dilengkapi dengan sensor tadi ya, atau alat lama tinggal menambahkan sensor tadi, jadi bisa modifikasi. Jadi kedepannya saya kira tidak sulit untuk memperbanyak alat ini. Dan alat-alat berat yang sudah tersedia itu kira-kira meliputi apa saja nih Pak? Alat-alat yang tersedia, jadi alat utamanya tempat alat pemadat. Hanya menambahkan beberapa peralatan khusus ya, yang seperti pada display komputer, ada pengukur temperatur, ada stiffness sensornya, kemudian ada interface box, kemudian ada CCTV control, ada GPS dan radio. Baik. Jadi semaksimal mungkin kalau misalnya memang dibutuhkan yang sudah dengan teknologi terkini berarti diadakan, tapi kalau misalnya barang-barang atau alat berat yang sudah existing dimodifikasi juga bisa ya Pak bisa ya? Bisa modifikasi, untuk tahap awal ini bisa modifikasi. Baik. Cuma diharapkan kedepannya memang kalau bisa ya itu sudah sekaligus dengan alat yang barunya. Ya. Jadi kita yakin bahwa alat-alat sensor itu bisa berfungsi dengan baik. Betul, Tapi betul. untuk tahap awal ini mungkin bisa modifikasi dulu terhadap alat-alat yang lama, bisa langsung dipasang sensor-sensor tersebut terhadap alat-alat yang sudah ada. Iya, karena kan kita ingin implementasinya itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Kalau bisa secepat-cepatnya gitu kan. Betul, ya Pak ya. Iya. Nah, kalau sejauh ini Pak, bagaimana Pak implementasi pemadatan cerdas saat ini kalau di proyek Bina Marga sendiri? Iya, kalau implementasi terhadap teknologi pemadatan cerdas ini memang sudah digunakan beberapa paket ya, atau beberapa pekerjaan di kita ya. Misalnya pada pembangunan jalan tol ruas Depok Antasari, nah sudah menggunakan teknologi pemadatan cerdas. Kemudian pada jalan tol Cilenyi Sumedang Dawuan itu seksi 4B. Kemudian ruas tol 3A, 3B, 5A Sumbu Kebangsaan Timur dan Barat pada IKN. Itu sudah menggunakan teknologi ini. Berarti sebenarnya juga sudah lumayan banyak ya Pak ya, penerapannya sendiri ya. Cuma memang belum diatur di dalam spesifikasi. Nah kalau sudah digunakan otomatis, kedepannya paket-paket yang ada di Bina Marga memang harus menggunakan teknologi ini. Itu akan menjadi standar ya Pak ya? Standar, jadi masuk spek umum. Baik. Nah, karena buat Pak Budi Amin dan tim itu tidak ada kata-kata mentok, pasti harus ada yang bisa diupayakan. Yeah. Maka segala bentuk ujian dan rintangan pasti disebutnya tantangan ya Pak ya. Yeah. Khusus untuk implementasi pemadatan cerdas ini Pak. Yeah. Tantangan apa yang dihadapi Pak? Baik, jadi terkait dengan teknologi pemadatan cerdas ini berdasarkan hasil FGD kemarin ya. Jadi kita undang teman-teman yang sudah pernah melakukan teknologi ini. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi lapangan yang pertama adalah masalah GPS ya. Jadi memang harus selalu dikontrol pada saat pelaksanaan. Yang kedua adalah mengenai penggunaan material. Nah, memang harus tepat sesuai dengan spek yang ada. Kemudian yang ketiga adalah tentang kondisi tanah dasar, ya, memang sangat mempengaruhi juga pemadatan, sehingga segmentasi tanah dasar harus tepat. Kemudian yang seterusnya adalah
kita tahu bahwa ini suatu teknologi baru, tentunya initial cost-nya ini memang lebih tinggi. Ya, tapi hasilnya juga akan lebih efisien dalam hal pemeliharaan jalan ke depannya. Karena ini hasilnya tentunya akan lebih bagus sehingga jalan itu bisa lebih bertahan lama sesuai dengan umur layanan jalan yang sudah direncanakan. Baik. Kemudian karena ini hal baru tentunya masalah SDM. Memang kita harus melakukan pelatihan khususnya kepada operator alat pemandatan cerdas. Kemudian memang sampai saat ini belum ada aturan yang mewajibkan atau mengharuskan menggunakan alat ini. Makanya ke depannya kita akan membuat suatu kebijakan, ya, teknologi pemandatan cerdas ini akan dituangkan dalam spesifikasi umum, ya, tahun 2024, menggantikan spek yang lama, spek 2018 revisi 2. Selalu ada langkah dan kebijakan strategis. Betul. Ya Pak ya, termasuk diantaranya mengadaptasi teknologi terbaru. Iya. Ujungnya kan sebetulnya apapun yang dilakukan kemudian adalah untuk masyarakat ya Pak ya. Betul. Nah, manfaat dan dampaknya yang akan dirasakan masyarakat dengan penerapan teknologi pemandatan cerdas ini apa Pak? Baik, Mbak Rama, terkait dengan dampak terhadap masyarakat. Nah, tentunya ini sangat menguntungkan oleh masyarakat. Apabila ini diterapkan, otomatis ya jalan kita ke depannya akan semakin bagus, lebih bertahan lama. Tentunya masyarakat juga akan lebih nyaman melewati jalan yang kondisi bagus. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya. Ya. Itu dia ya Pak ya. Betul. Memang tujuan akhirnya sih memang itu Pak. Iya. Kemantapan jalan, semakin mantap jalan, maka masyarakat akan semakin makmur, sejahtera, ya kan Betul. Pak. Dan pastinya kita akan semakin bahagia Pak. Perjalanan kemana-mana lancar, Aman. logistik betul aman, logistik tersalurkan, Betul. nyaman. Kita bisa dapat apa-apa jadi lebih murah. Betul. Nah itu dia. Kalau tidak diupayakan secara maksimal itu tidak mungkin terjadi, dan itulah yang dilakukan oleh Pak Budiamin dan tim lewat teknologi pemandatan cerdas dan banyak hal-hal lainnya yang semaksimal mungkin bisa dilakukan. Baik, Pak Budiamin, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama, di Mbak Bincang Rahma. Jalan dan Jembatan. Iya. Buat Sobat Bina Marga yang ingin tahu terus bagaimana update perkembangan pembangunan jalan dan jembatan, jangan lupa untuk follow sosial media kita di @pupr_Bina Marga. Dan untuk tahu terus bagaimana episode terbarunya, kapan, nungguinnya mau kapan, Senin dan Kamis, tungguin ya. Itu selalu di-upload di YouTube channel dan juga di Spotify. Waktunya saya Rahma Hayunidia pamit. Dan juga Pak Budiamin, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, menyambung negeri.